Sejarah April Mop, catatan kelam sejarah pembantaian kejam terhadap umat Islam. Jauh sebelum perayaan April Mop, ada sejarah kelam di baliknya. Pada tanggal 1 April 1487, terjadinya pembunuhan terhadap ribuan umat Islam di Andalusia, sekarang bernama Spanyol. Penyerangan oleh pasukan salib sendiri termasuk keji dan kejam. Mereka melakukan pembohongan ke orang-orang Muslim Spanyol. Kala itu, pasukan salib berjanji akan melepaskan warga Muslim Spanyol yang ditahan lalu dinaikkan ke kapal. Namun, selepas rakyat Muslim Spanyol ketika memasuki kapal, mereka justru kapal yang akan mengangkut umat Muslim dibakar dan orang-orang di dalamnya dibunuh semua oleh tentara salib. Sedangkan umat Islam yang masih tinggal di daratan dipaksa untuk memilih, mati dibunuh atau pindah ke agama Katolik. Perayaan April Mop yang selalu diakhiri dengan kegembiraan dan kepuasan itu sesungguhnya berawal dari satu tragedi besar yang sangat menyedihkan dan memilukan. April Mop atau The April Fool's Day berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 atau bertepatan dengan 892 Hijriah. Sebelum sampai pada tragedi tersebut, ada baiknya menengok sejarah Spanyol dahulu ketika masih di bawah kekuasaan Islam. Sejak dibebaskan Islam pada abad ke-8 oleh Panglima Tariq bin Ziyad, Spanyol berangsur-angsur tumbuh menjadi satu negeri yang makmur. Pasukan Islam tidak saja berhenti di Spanyol, namun terus melakukan pembebasan di negeri-negeri sekitar menuju Perancis. Perancis Selatan dengan mudah bisa dibebaskan. Kata Carcassonne, Nimes, Bordeaux, Lyon, Poitou, Tours, dan sebagainya jatuh. Walau sangat kuat, pasukan Islam masih memberikan toleransi kepada suku Gut dan Navarro di daerah sebelah barat yang berupa pegunungan. Islam telah menerangi Spanyol. Karena sikap para penguasa Islam begitu baik dan rendah hati, maka banyak orang-orang Spanyol yang kemudian dengan tulus dan ikhlas memeluk Islam. Muslim Spanyol bukan hanya beragama Islam, tapi mereka sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan secara alami. Mereka tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga bertingkah laku berdasarkan Al-Quran. Mereka selalu berkata, tidak untuk musik, bir, pergaulan bebas, dan segala hal yang dilarang Islam. Keadaan tentram seperti itu berlangsung hampir 6 abad lamanya. Selama 6 abad itu, kaum kafir yang masih ada di sekeliling Spanyol tanpa kenal lelah terus berupaya membersihkan Islam dari Spanyol, tapi selalu gagal. Dikirimlah sejumlah mata-mata untuk mempelajari kelemahan umat Islam di Spanyol. Akhirnya, mata-mata itu menemukan cara untuk menaklukkan Islam di Spanyol, yakni pertama-tama harus melemahkan iman mereka dulu dengan jalan serangan pemikiran dan budaya. Maka mulailah secara diam-diam mereka mengirim alkohol dan rokok secara gratis ke dalam wilayah Spanyol. Musik diperdengarkan untuk membujuk kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menari ketimbang baca Quran. Mereka juga mengirim sejumlah ulama palsu yang kerjanya meniup-niupkan perpecahan di dalam tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan upaya ini membuahkan hasil. Akhirnya Spanyol jatuh dan bisa dikuasai pasukan salib. Penyerangan oleh pasukan salib benar-benar dilakukan dengan kejam, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Tidak hanya pasukan Islam yang dibantai, juga penduduk sipil, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya dihabisi dengan sadis. Satu persatu daerah di Spanyol jatuh. Granada merupakan daerah terakhir yang ditaklukkan. Penduduk-penduduk Islam di Spanyol juga disebut dengan Moor. Terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara Kristen terus mengejar mereka. Ketika jalan-jalan sudah sepi, tinggal menyisakan ribuan mayat yang bergelimpangan bermandikan genangan darah. Tentara salib mengetahui bahwa
banyak Muslim Granada yang masih bersembunyi di rumah-rumah. Dengan lantang tentara salib itu meneriakkan pengumuman bahwa para Muslim Granada bisa keluar dari rumah dengan aman dan diperbolehkan berlayar keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka. Kapal-kapal yang akan membawa kalian keluar dari Spanyol sudah kami persiapkan di pelabuhan. Kami menjamin keselamatan kalian jika ingin keluar dari Spanyol. Setelah ini maka kami tidak lagi memberikan jaminan. Demikian bujuk tentara salib. Orang-orang Islam masih curiga dengan tawaran ini. Beberapa dari orang Islam diperbolehkan melihat sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah dipersiapkan di pelabuhan. Setelah benar-benar melihat ada kapal yang sudah dipersiapkan, maka mereka segera bersiap untuk meninggalkan Granada bersama-sama menuju kapal tersebut. Mereka pun bersiap untuk berlayar. Keesokan harinya, ribuan penduduk Muslim Granada yang keluar dari rumah-rumahnya dengan membawa seluruh barang-barang keperluannya beriring jalan menuju pelabuhan. Beberapa orang Islam yang tidak mempercayai tentara salib bertahan dan terus bersembunyi di rumah-rumahnya. Setelah ribuan umat Islam Spanyol berkumpul di pelabuhan, dengan cepat tentara salib menggeledah rumah-rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Lidah api terlihat menjilat-jilat angkasa ketika para tentara salib itu membakari rumah-rumah tersebut bersama orang-orang Islam yang masih bertahan di dalamnya. Sedang ribuan umat Islam yang tertahan di pelabuhan hanya bisa terpana ketika tentara salib juga membakari kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka keluar dari Spanyol. Kapal-kapal itu dengan cepat tenggelam. Ribuan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa karena sama sekali tidak bersenjata. Mereka juga kebanyakan terdiri dari para perempuan dan anak-anaknya masih muda kecil-kecil. Sementara tentara salib itu telah mengepung mereka dengan pedang terhunus. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib itu segera membantai dan menghabisi umat Islam Spanyol tanpa perasaan belas kasihan. Jerit tangis dan takbir membahana. Dengan buas tentara salib terus membunuh warga sipil yang sama sekali tidak berdaya. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperingati oleh dunia Kristen setiap tanggal 1 April sebagai April Mop, the April Fool's Day. Bagi umat Islam, April Mop tentu merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Hari di mana ribuan saudara-saudara seiman disembelih dan dibantai oleh tentara salib di Granada, Spanyol. Sebab itu adalah sangat tidak pantas jika ada orang Islam yang ikut-ikutan merayakan tradisi ini. Sebab dengan ikut merayakan April Mop, sesungguhnya orang-orang Islam itu ikut bergembira dan tertawa atas tragedi tersebut. Siapapun orang Islam yang turut merayakan April Mop, maka ia sesungguhnya tengah merayakan ulang tahun pembunuhan massal ribuan saudara-saudaranya di Granada, Spanyol beberapa abad silam. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Surat At-Tariq ayat 15-85. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Surat At-Tariq ayat 16. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Surat At-Tariq ayat 17. April Mop, yaitu hari di mana mereka boleh menipu orang lain sebagai bahan gurauan. Saudaraku, setiap kali menjelang tanggal 1 April, biasanya banyak di antara kita akan begitu sibuk dengan terbawa dengan budaya barat. Banyak yang bersiap-siap untuk merayakannya dengan membuat rencana besar untuk menipu orang lain atau sahabat atau saudara terdekat. Wahai umat Islam, berhati-hatilah terhadap budaya ini. Hindari diri kita dari berbuat zalim. Apalagi April Mop bukanlah budaya Islam. Tetapi, tahukah Anda berapa banyak di antara kita yang tidak mengetahui kenyataan pahit sejarah yang menimpa umat Islam Spanyol di belakang perayaan April Mop?
tragedi pembantaian umat Islam Spanyol. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 2. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor tidak akan senang kepada Nabi Muhammad SAW walaupun keinginannya dikabulkan. Diriwayatkan oleh Sa'labi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sebagaimana sudah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sepanjang masa tidak akan pernah hilang keinginan mereka musuh-musuh Islam untuk selalu menghancurkan Islam dan mendambakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara akan mereka lakukan, termasuk sejarah pembantaian Muslim Spanyol pun 1 April berkembang menjadi perayaan April. Yang menyedihkan, orang-orang Islam yang jahil pun turut memperingati April Fool's Day, tanpa menyadari mereka sebenarnya merayakan ulang tahun pembunuhan massal saudara se-Islam mereka sendiri. Wahai umat Islam, berhati-hatilah terhadap budaya ini. Hindari diri kita dari berbuat zalim. Ingatkanlah saudara-saudara kita sesama Muslim. Ingatlah bahwa tanggal 1 April merupakan hari pembantaian umat Islam di Spanyol. Dan yang penting dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perintah di mana boleh menipu orang lain sebagai bahan gurauan. Semoga Allah senantiasa membuka pintu taubat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin.